Selamat siang, yang kami hormati Pak Ahmad Saiful. Selamat siang, Pak. Dan juga para dosen, untuk kepemimpinan serta anak-anakku semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Pada siang hari ini kita mendapatkan tamu yang sangat istimewa, akuntan yang telah berkiprah sangat membanggakan, terutama tentang leading change. Mungkin sebagai awal saya perkenalkan pembicara kita hari ini. Sebentar. Mas Titi, Hanif, Dahayu. Yang hadir, cukup nanti diklik ya di absensi ya. Oh ya, Pak Saiful, ini ada sekarang ini ada pesertanya ada berapa nih? 200-an ya. Dan mereka masih muda-muda semuanya, hampir 300. Ini ada Bu Avanti Fontana, inovasi, dosen kita tentang inovasi dan juga leadership, serta beberapa dosen DEN yang tergabung pada kesempatan ini. Jadi selamat siang Bu Avanti. Selamat siang, Kelihatan nih. Pak Sari, Pak Ahmad Saiful. Terima Ji. kasih. Selamat siang, Bu. Ini kelihatan sekali nih Pak Ahmad masih muda. Ini yang muda dan berkarya nih teman-teman. Jadi kita berharap nanti eh, yang lulusan-lulusan sini akan segera berkarya. Very soon. Ini aku mau sharing kok. Entah tadi PPT-nya di mana ya. Jadi perkenankan saya sharing sedikit tentang pembicara kita hari ini ya. Pak Ahmad Saiful sebentar supaya supaya kelihatan lebih lebih asik gara-gara terlalu banyak file yang dibuka. Ini Pak Ahmad di kantor nih, Pak. Saya hari ini tadi pagi di kantor, cuman sore Hmm, hari karena jadinya online, saya lebih comfort dial in-nya di rumah, Prof. mantap. Rumahnya Iya. daerah mana nih? Di Serpong. Oh ya, tak kira Bintaro ya. Empat. Karena fotonya sering lari-lari ya Pak ya. Nih ntar PPT-nya ya oke. Jadi ini sekilas kok kecil ya, terlalu kecil ntar. Bentar ya Bapak Ibu. Oke. Jadi Pak Ahmad Saiful ini Vice President Enterprise Transformation and Risk Management and Head of Family Council Office. Wah, Family Council Office ini apa ini mungkin nanti bisa sedikit dijelaskan ya Pak Saiful ya. Jadi beliau lulusan Unpad Accounting. Yang teman-teman accounting ini inspiring leader ya, bahwa accounting itu urusannya bukan hanya ngitung duit ya Pak ya. Ternyata is more than that. Jadi bisa kok bentar. eh Jadi beliau bukan hanya business practitioner ya. Tentu saja bisa dilihat di sini sudah malang melintang sebagai auditor director dan juga general management and marketing. Jadi komplit nih, mulai dari manajemen, marketing, risk management hingga finance. Tentu saja finance area beliau. Kemudian beliau juga co-founder dan presiden commissioner of Lodis ya. Dan education enthusiast. Beliau juga mengajar ya, ya Pak ya, di Betul, Universitas Prof. Tadi Padjadjaran, saya mengajar 2 mata kuliah di Unpad. Unpad. Iya. Bolak-balik ke sana Pak. Kebanyakan online, Prof. Oke. Iya. Nah di sini kelihatan ada tiga flag terlihat di sini. Nanti bisa dijelaskan oleh Pak Ahmad sendiri kenapa ada tiga flag ini. Mungkin beliau berkiprah di tiga negara tersebut, tapi yang jelas terlihat sekali di sini ini beliau masih relatively very young, tapi sudah mempunyai track record yang masya Allah sangat sangat membanggakan. Jadi ini sedikit tentang Pak Ahmad Saiful. Saya kira nanti Pak Ahmad akan cerita banyak ya perjalanan dan juga change apa yang telah dilakukan di Paragon. Jadi waktunya saya persilahkan kepada Pak Saiful untuk sharing dan cerita perjalanan
dan sebagai seorang leader seperti apa? Monggo Pak Saiful, Pak. Ya. Ya. Terima kasih Prof. Sari, terima kasih Bapak Ibu dosen, dan saya bilang kalau teman-teman eh, kurang pas juga karena anak saya kuliah di UI juga, Oh iya, oh, tapi saya di Fakultas Kedokteran semester 3. Kalau nggak salah ini oh, semester 3 ya. ya ya ya, Ya semester. bolehlah, dalam dalam konteks ini saya panggilnya adik-adik atau teman-teman meskipun seumuran anak saya yang kuliah di UI juga. Oke. Saya izin share screen. J. But you look very young. Ya, saya melihatnya very young. Ya compare to me lah. Ya baik. Semua yang at heart, Prof. Iya, 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 iya. Young in spirit lah, at Ya, least. Oke, monggo Bapak, silakan. Go ahead. sudah full screen ya? Sudah, sudah. Terima kasih. Ya. Sekali lagi terima kasih atas kesempatannya kepada Paragon dan khususnya hari ini saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, wabarakatuh. in the next ya mungkin 1 hour ya, saya ingin spare waktu juga untuk diskusi nih, Prof. Sari dengan Prof. Sari, Bapak Ibu dosen dan juga teman-teman sekalian. Hari ini saya akan menyampaikan sesuai dengan amanahnya terkait dengan leading through change, navigating uncertainty and transformation. Saya melanjutkan benang merah yang disampaikan Pak Harman sebelumnya terkait purpose into action dan juga Bu Ratih terkait leading without title gitu ya. J. Nyon Sewu ini saya manggilnya Pak Ahmad atau Pak Saiful ya? Dua-duanya bisa Bu. Dua-duanya. Dua-duanya saya kadang dipanggil Ahmad, kadang dipanggil Saiful. Both are Oke. okay. Oke, oke, ya, ya. Nanti kalau ada pertanyaan ya, teman-teman boleh diketik sama nanti tentu saja yang ngetik nanti akan kita pilihin. Ini kalau pertanyaannya hampir sama, nanti tinggal langsung ngomong langsung ya. Monggo, Pak Ahmad. Ya, terima kasih Prof. Sari. Ya. Ini introduction tadi Prof. Sari sudah menjelaskan. Saya mungkin hanya highlight beberapa hal, a bit of introduction. Saya mendapatkan 2 amanah, satu di sisi bisnis sebagai enterprise transformation dan risk management. Nanti saya ceritakan mungkin di belakang. Di Ya. sisi family bisnisnya saya head of family council office. Dalam bahasa sederhananya itu kalau di company umum shareholder office. Karena Oh, Paragon adalah family business, family. ya. Jadi family council adalah ekuivalennya shareholder office, gitu ya, sederhana itu. Bersama Paragon saya kurang lebih 5 tahun terakhir. Sebelumnya saya 19 tahun bersama Unilever, dan di awal-awal karir saya bersama EY as a common, banyak lulusan accounting pada saat itu lah ya, Ya, P5 dan lain sebagainya. Jadi common auditor ya. auditor, betul, Ya. betul Prof. Ya. Sari. Nah, mungkin saya highlight beberapa hal. 3 bendera yang di kanan itu mengilustrasikan I work and live in those 3 countries. Jadi, in one of my experience, saya mendapatkan amanah sebagai Finance Director Global Performance Management based in London. Oh. Mostly itu tentang financial planning and analytics at the global level ya, countries 110 negara. Supply chain finance transformation di Indonesia, financial planning, factory accounting manager kebanyakan di Indonesia. Yang terkait governance dan risk management, saya pernah alhamdulillah mendapatkan kesempatan menjadi global audit director based di Singapura. Tapi sebetulnya based di Singapura hanya tempat transit, karena dalam 3 tahun saya di Singapura, 3 minggu saya pergi, 2 minggu saya pulang, pergi lagi 3 minggu, 2 minggu pulang, selalu begitu ke negara-negara yang quite located spread around the world. I've been to Nigeria, Ghana, country-country di sisi Afrika, di Europe, berbagai macam negara to audit basically the operational aspects of the business gitu ya. Jadi tidak hanya financial, marketing, sales dan lain sebagainya. Di Singapura dengan perusahaan apa, Bapak? Masih dengan Unilever, Prof. Sari. Oke, oke. 19 tahun ya di Unilever ya? Betul, 19 tahun. Mantap. 2021 saya bergabung dengan Paragon. Dan dari sisi entrepreneurship-nya, saya juga ada beberapa entrepreneurial pursuit dengan beberapa teman-teman, kebanyakan di F&B dan digital platform. Untuk education, saya mengajar internal audit dan manajemen kualitas dan inovasi. Satu saja, karena saya senang mengajar, tapi salah satu yang challenging adalah memeriksa ujiannya.
Iya, males ya, Jadi Pak. challenging karena saya buat soal yang apa namanya essay, tapi coming back dengan jawaban essay juga ternyata tidak mudah gitu ya. Apalagi kalau tulis tangan. Apalagi kalau tangan gitu. Nah, Iya. dengan UI itu selain tadi putri saya juga kuliah di UI, saya nggak jauh-jauh dulu waktu masih agak muda dikit, saya sering ke UI karena di UI juga ada ISEC UI ya. Saya cukup Sek ya. cukup sering ke sekretariatnya dan dengan kolega saya di ISEC UI. Hmm, hmm. More or less those are the introduction. Insya Allah in the next 50-60 minute saya akan menyampaikan flow 3 hal. Jadi Ya. ada beberapa hal konsep konteks yang saya dapatkan. Membantu mahasiswa, profesional, dan pelaku bisnis untuk mengembangkan skill digital yang relevan dengan kebutuhan industri. Nah, Ini topik bocoran dari mana? pembelajarannya juga luas, mulai dari akuntansi dan keuangan. Oke, Oh. Ya. no worries. Jadi saya akan menyampaikan beberapa konsep konteks yang most of them juga di-apply, di-adopt di Paragon. Hmm, hmm. Second one, insya Allah saya akan sharing mengenai my personal experience. Ada beberapa personal reflection di situ, which quite open dan put me in a very open sharing ya. Karena leadership ini is not a simple subject. Most of the time perlu story dan reflection. Dan bagian ketiga, insya Allah saya akan sharing sedikit mengenai application-nya di entrepreneurship dan bisnis. Saya mulai dengan konteks in general dulu ya, teman-teman Prof. Sari dan Bapak Ibu. Ya. Keluar gue bisa join tiba-tiba. Ini kok ada bocoran suara dari mana ya? Ya, it's okay. Selalu challenging mengingat masa pandemi kita harus call, it's okay. Itu Iya. sesuatu dinamika yang kita hadapi sehari-hari lah. We will go through it together. Realita yang pertama, ini ada satu survei yang memberikan pertanyaan, what leadership skills do we need the most? Kalau kita lihat 3 yang pertama, mungkin saya coba reset pointer ya. Kalau kita lihat 3 yang pertama, actually it was around inspire and motivate others, display high integrity and honesty, solve problem and analyze issue. Ternyata itu jawabannya dari survei ini. Saya adopt ini dari Harvard Business Review. The question is, apa technical or professional expertise itu tidak penting? Penting, tapi dia tidak muncul sebagai top 3 atau top 5. Kita bisa lihat display technical or professional expertise itu muncul, tapi not in the top 3 or top 5. Top 5-nya selain solve problem, ada drive for result, dan communicate powerfully and prolifically. Ya. Ini satu opening konteks. Selanjutnya, it's also another study or another polling research-nya. Ternyata leadership is not a one-sided spectrum. Many argument, kalau jadi leader, kalau jadi CEO, kalau jadi chief, kalau jadi vice president, jadi executive vice president atau apapun, jadi budekan, jadi padekan, pak rektor, itu harus strategic. Yes, that's correct. But there's another spectrum of leadership. Nah, riset ini mengatakan bahwa leadership is not one-sided spectrum, bahkan in fact dia paradoxical. Yang pertama, strategic executor. Kalau kita lihat barnya ya, it's simply yang itu warna apa ya? Abu-abu, itu indicating bahwa yang disurvei mengatakan aspek ini penting ada di dalam bisnis atau di company. Yang warna merah marun mengatakan bahwa unfortunately top leaders di organisasi tersebut proporsi yang memiliki skill tersebut tidak sebanyak ekspektasi. Ya. Kita lihat aspeknya satu-satu. Strategic executor means leader has bold, ambitious ideas, tapi dia juga punya practical capabilities untuk merealize visionnya. Dia punya vision, dia strategic, tapi dia bisa
gear up the resources, dia bisa organize resource untuk menjadikan visi itu kenyataan. Jadi it's a paradoxical, strategic yes, tapi kalau strategic punya konsep nggak bisa landing the concept, nggak bisa execute, then it's a challenge for a leader. Aspek kedua adalah tech savvy humanist. Apalagi di dunia AI driven seperti sekarang ya. Leader dia harus bisa connect dengan teknologi enhancement untuk generate future success, tapi dia harus ingat at the end of the day, business organization it's run by people for people. Yes, dia harus ngerti teknologi, tapi dia harus humanis on the other side. Yang ketiga, high integrity politician. Nah, politik ini kan unfortunately satu kata yang maknanya sudah terdilute. Padahal politik itu adalah one of the art to get things done melalui decision making. Dia harus bisa navigate organizational dynamics, complexity, tapi dia juga bisa menjadikan sesuatu terjadi dengan prinsip-prinsip yang kuat. Humble hero. Dia punya confidence untuk act decisively, terutama di saat-saat organisasi sedang sulit, tapi juga on the other side punya kerendahan hati to admit mistake. Globally minded localist, dia harus bisa ngerti global trend, tapi at the end of the day, dia harus ngerti how things are located within local context. Dia harus inovatif, tapi dia juga harus paham bahwa tradition, past track record yang membawa perusahaan organisasi ke titik ini, dijadikan blend bahwa inovasi ditemukan dengan tradition, dengan wisdom itu juga menjadi penting. Jadi, the key message of this slide adalah it's a paradox. Leadership is not one-sided spectrum. Which, having said that, tentunya lebih gampang ngomongnya daripada melakukannya ya. That's why it's called leadership. Yes. Easier said than done. Ngomongnya gampang, betul. Ngomongnya gampang, betul Paul. Iya. Selanjutnya, saya tidak akan membahas detail. Saya yakin deck-nya akan di-share. Leadership framework, definition, dan lain sebagainya itu banyak. Tapi salah satu yang kita adopt dan dalam beberapa hal kita sesuaikan, leadership framework dari 4 members of faculty member di MIT menyampaikan bahwa ada 4 angle dari leadership. Yang pertama adalah visioning, itu pasti muncul di mana-mana, itu pasti muncul. Vision itu selalu muncul di any definition of leadership. Creating compelling vision of the future. Karena kalau mau menggerakkan orang, we don't give the vision, tidak menggambarkan ya gimana orang mau ikut sama leadernya, gitu kan ya. Definition of relating. Kemampuan berkomunikasi, build relationship, baik di dalam atau di luar organisasi. That's another aspect. Sense making. Apapun yang terjadi di luar sana, tren konsumen, culture perusahaan, the feeling of the organization, dan lain sebagainya, seorang leader itu mampu putting all the puzzle together dan make it a sense. Sehingga skill leader dalam sense making itu juga menjadi penting. Dan yang terakhir, ability to invent, creating new ways of working together, creating cohesiveness, plus change signature-nya. Kenapa di sini ada signature? Karena leader itu udah pasti berbeda. There is no one stereotype or type of leader yang ini. Everyone has their own uniqueness and we have to accept and embrace that reality. Oke. Nah, beberapa aspek lainnya adalah obviously di dalam organisasi besar, di kampus, di pemerintahan, di bisnis, entrepreneurial, BUMN, or whatever context, leadership is distributed. Tidak solely purview of the CEO, tapi juga harus bisa dijalankan dalam konteksnya masing-masing di setiap level. Journey leadership sudah pasti personal dan developmental. Tidak ada single way to lead. The best way to create adalah work on strength, particular capabilities yang kita punya sekarang, tapi juga at the same time constantly improve. Leadership is a process to create change, obvious. Bagaimana menjadikan suatu vision menjadi kenyataan, dan yang terakhir, leadership develops over time. Dan nanti dalam satu sesi di belakang saya share bahwa leadership atau karakter itu shape, not invented. Dan
Saya nggak tahu ini good news atau bad newsnya ya. Tapi mostly of the situation yang membentuk karakter leader adalah situasi-situasi yang sulit, bukan situasi yang mudah. Nah, those are two konsep yang mungkin as a start saya mulai sebagai konteks. One thing also obvious adalah navigating uncertainty requires agility. Nah, then come up satu definition terkait agile leaders. Nah, kalau kita baca literatur leadership mungkin evolve ya. Prof. Sari saya yakin banyak referensinya dari 1800, 1900 terus go on how leadership definition itu change. Ini salah satu konsep yang I'm not sharing it, oh ini adalah konsep yang paling pas atau paling benar, enggak. Leadership is a concept where we need to put all things together dan akhirnya mencerna, mendigest apa yang relevan untuk kita. Nah, dalam konsep ini disampaikan bahwa leadership itu historically associated dengan beberapa kompetensi behavior, integrity, judgment, resilient, decision making, karisma. Kalau mungkin dulu leader kumisnya tebal, suaranya berat dan lain sebagainya, just exaggerating ya, communication skills. Those remain true in certain aspect. Tapi ternyata dengan situasi sekarang ada change the balance in this factor. Agile leaders ada beberapa aspek di mana kompetensi dan behavior-nya itu menjadi penting. Dan di riset ini yang dilakukan oleh IMD, sekitar 1.000 lebih eksekutif, itu konsisten across industri dan geografis. Nah, ada 4 karakter. Obviously sudah terlihat di layar, humble, adaptable, visionary, and engage. Kita bahas, ya ini masih appetizer ya, saya tadi memberikan konteks. Masih appetizer, karena ini tentunya dunia akademis, so I need to come up with beberapa konsep dan konteks. Humble ternyata menjadi aspek yang disebut pertama sebagai leader. And what is that? Kemampuan untuk menerima feedback dan acknowledge bahwa orang lain in certain situation or in most situation lebih tahu dari kita. Jadi ternyata leader bukan orang yang paling tahu, tapi dia harus have the ability to accept feedback. Dan tidak mudah in reality. It might be because ego, it might be because experience, it might be because success in the past, dan lain sebagainya membuat seseorang ternyata menerima feedback dan acknowledge others know more than you itu tidak mudah. Ya, itu dia disebut pertama dalam konsep ini. Agile leaders harus mau terbuka terhadap pembelajaran dan mau mencari input both inside outside the organization. Di Paragon kita ada approach yang namanya reverse mentoring. Jadi justru kita dengerin dari yang baru join, what's currently in trend, what's your view on the world, apa pendapat dan lain sebagainya. Not the senior leadership merasa paling tahu apa yang terbaik buat perusahaan. Itu salah satu aplikasinya. Again, it's always easier said than done ya. Humble terdengar mudah tapi tidak mudah dilaksanakan. Yang kedua adalah adaptable. Ini pasti udah sering dengar. Menerima kenyataan bahwa change is constant, dan mengubah pikiran, mengubah arah berdasarkan new information itu terkadang menjadi kekuatan rather than a weakness. Jadi tidak dianggap ini gimana sih leadernya berubah ke sana kemari gitu ya. Kalau berubahnya setiap setengah jam ya oke lah. Ada yang perlu dipertanyakan. Tapi changing direction, changing arahan dan lain sebagainya based on new information sepanjang dikomunikasikan dengan baik. Kembali ke slide pertama saya, what skills leaders need the most. It can be a strength. Agile leaders menyesuaikan behaviornya in the short term berdasarkan ability to make evidence based. Visionary ini udah paling sering disebut lah. Mungkin saya hanya share bahwa visionary dalam konteks ini memiliki makna punya clear sense of long term directions bahkan ketika menghadapi short term uncertainty. Nah, ini banyak diuji ketika COVID nih. Ketika COVID, ini perusahaan bagaimana cash flow-nya dan lain sebagainya. Dia tetap punya sense of long term direction meskipun short term-nya uncertainty-nya luar biasa gitu ya. Belum tentu perusahaan masih ada sebulan ke depan cash flow-nya nggak cukup dan lain sebagainya. Yeah. Terakhir engage,
mau mendengar, mau berinteraksi, mau communicate dengan internal external stakeholder. Ini nggak ada hubungan dengan karakter orang introvert, extrovert ya. Mau orang leadernya introvert, extrovert, itu hanya karakter pribadi. Tapi he or she needs to be comfortable untuk listen and interact dengan internal dan external stakeholders. Nah, dengan customer, dengan partner, kalau dalam dunia bisnis, dengan supplier, team member. Nah, kompetensi itu pada akhirnya dikombine dengan behavior-nya. Jadi kalau Bapak Ibu, teman-teman, adik-adik lihat, humble, adaptable, visionary, engage itu di lingkaran luarnya, tapi ada 3 behavior di dalam yang menjadikan kompetensi itu menjadi satu sebagai actions of agile leaders. Yang satu adalah hyper awareness. Jadi dia punya ability untuk constant scanning internal external environment, opportunities-nya apa, threats-nya apa. Itu satu, hyper awareness. Tidak disebut awareness, disebutnya hyper awareness. Yang sisi keduanya adalah informed decision making. Kalau ngambil keputusan berdasarkan data, berdasarkan information, obvious. Yang ketiga aspek behavior-nya adalah fast execution. Willingness untuk bergerak dengan cepat, kadang-kadang prioritizing kecepatan daripada perfection. Bukan sembrono tapi ya. Jadi speed sometimes more important than perfection. Nah, tiga-tiganya harus ketemu. Wah, susah banget nih jadi leader ya. Dia harus hyper aware. Udah tadi dia harus humble, adaptable, visionary, engage. Dia harus hyper awareness, informed decision making, dan fast. Apa yang terjadi? Kalau dia hyper awareness, dia informed decision making tapi tidak fast, jadi slow driving. Karena nggak cepat. Kalau dia hyper awareness, fast execution, tapi dia nggak informed decision making, jadinya careless kalau pengemudi. Kalau dia informed decision making, fast execution, tapi dia nggak hyper awareness, jadinya salah arah, wrong direction. Jadi seorang agile leader dia harus humble, adaptable, visionary, engage. Tiga-tiganya harus ketemu juga dengan behaviornya, hyper awareness, informed decision making, dan fast execution. Nah, itu section pertama saya, appetizer. Insya Allah saya lanjutkan, mungkin saya coba selesaikan dulu Prof. Sari, nanti pertanyaan biar benang merahnya Ya. terjahit, saya tampung dan cater di belakangnya. Tapi kalau teman-teman, adik-adik ada pertanyaan, silahkan langsung tulis di Langsung di kolom, chat, ya langsung di supaya chat, nggak lupa. supaya Ya, nggak lupa, betul. ya nanti dipanggil. Monggo, silakan. Ya. Ya. Saya lanjutkan dengan aspek kedua. Tadi the context in general, yang kedua experience in personal life. Nah, sesi ini I will become vulnerable. Saya akan share my point of view, my experience, and some of it is a very personal story. Ada beberapa yang saya tulis di artikel di LinkedIn saya, ada beberapa yang mungkin belum pernah saya ceritakan even ya. Oke. Ya. Ini slide yang saya pinjam dari Pak Harman sebelumnya. Leadership is a journey, not a destination. It is a marathon, not a sprint. Process, not an outcome. Okay, those are 3 aspects. But how does it mean, or what does it mean for me? Journey sebagai individual, sebagai leader, sebagai bagian dari masyarakat, is always start from ourselves, obvious, dimanapun itu. We do not expect to transform, to change organisasi, di transformation dan lain sebagainya kalau kita sendiri tidak berubah. Betul. Pemikiran one day I will become titik-titik, tapi what really matters adalah day one-nya. What are you going to do starting now, starting tomorrow, starting the next second? It's our personal choice and always start from a single personal decision. Ya. Ini picture yang alhamdulillah saya masih ketemu. Ini picture tadi ini mungkin tahun 2001, 2002. Ini student organization where these are my friends. Sebuah pilihan, kalau kuliah itu kan punya pilihan ya. Terserah. Mau hanya datang kuliah, mengejar nilai. Mau nggak pernah kuliah, mengejar yang lain. Mau mengejar dua-duanya. Mau aktif di bagian tempat, it's your choice. Tapi remember, every choice has its own consequence.
my personal journey dari sebuah student organization yang very simple, now I'm very happily part of purposeful entrepreneurial organization di Paragon. That's on a kind of organization side. Dan yang kedua, my personal journey juga untuk back on track kembali ke healthy lifestyle. Saya berolahraga, yes, tapi dulunya agak jarang, cuma seminggu sekali dan lain sebagainya. And one day when I was in London, saya melihat London Marathon exactly 10 tahun yang lalu, and I said, one day I'm going to run a marathon. Dan alhamdulillah saat ini perjalanan itu terpenuhi dan tidak mudah. Di Paragon meetingnya 7.30. Then how I find time to train? Karena betul Prof. Sari. Karena yang challenge itu bukan masalah race-nya, bukan masalah sekarang mendapatkan amanah menjadi role sesuatu, tapi perjalanan or the proses yang kadang menyenangkan, but most of the time is painful. And again, bukan masalah now I achieve something, bisa run 42K dan lain sebagainya at this age. Sekarang saya 45 tahun. It's not about late or not, tapi it's about taking personal decision as a personal choice. So one of key message yang mungkin saya ingin sampaikan ke teman-teman adik-adik di sini adalah feel free to choose anything in your personal life, but remember it always come with the consequence. Mantap. Mau aktif, mau tidak aktif, mau jadi bantu dosen, jadi asisten dosen di lab, mau ngapain, everything has its consequence. Pak Saiful itu di ISEC ya, Student Organization. Bapak yang di mana ya? Kok nggak kelihatan? Nah, dulu saya masih ada rambutnya, Prof. Yang ini. Oke. And then Purposeful Entrepreneurial Organization itu apa tuh? Ini Paragon. Ah. Ini Ibu Nur pendirinya, ini Pak Subakat, ini Pak Harman, ini Bu Ratih, dan yang di samping kanan kiri adalah kolega eksekutif komite saya. HR, CFO, Chief Marketing Officer, yang mungkin nanti next week Chief Marketing Officer kami akan share juga. Jadi ini Paragon, the Executive Committee, the board, bersama Pak Subakat dan Ibu Nur. Nah, my personal journey reflection, saya tidak akan berpanjang lebar di sini, tapi if you have a dream, then it's important to have purpose. If you set a purpose, harus ada actionnya. If you commit on an action, it requires commitment. Komitmen nggak bisa jalan begitu aja tanpa konsistensi. Untuk menjaga konsistensi, it requires mindset. Mindset tidak akan teruji tanpa challenge. Ya. Challenge tidak akan menjadi apa-apa tanpa kita memberikan respon. Respon apapun, unfortunately, not everything in our control. Perlu acceptance, dan acceptance kembali perlu kerendahan hati, humility, that whatever we do, itu hanya sebuah ikhtiar yang hasilnya bukan di tangan kita. It's a reflection. Nah, saya one final reflection. Saya sharing sebuah personal purpose yang saya tulis 15 plus years ago. Konteksnya adalah ada sebuah workshop yang namanya Finding Your Purpose atau Purpose Finder, di mana orang di situ digali what are the crucible moment, the personal journey, sehingga kita di-invite untuk menuliskan what's your personal purpose. Tapi at the very specific ya. Jadi kalau misalnya purpose kamu apa? Bahagia dunia akhirat. Ya obvious, nggak ada yang nggak mau bahagia dunia akhirat ya. Tapi it needs to be specific. Saya ingin bahagia, atau kalau ya saya yakin tidak ada teman-teman di sini, saya ingin sangat kaya dan lain sebagainya. It needs to be bigger than that, and it needs to be specific. Nah, personal purpose yang saya tulis 15 years ago, it's funny how the universe work ya. Jadi sebelum saya bekerja di area transformation, driving business transformation, I wrote to myself that my personal purpose adalah mentransform limitation, keterbatasan menjadi inspiration, dan adversities, kesulitan menjadi opportunities. But it doesn't come dengan sebuah visualisasi, saya pengen begini, enggak. It comes with a story. Ini saya sedikit cerita proses discovery dari workshop tersebut. Ada 4 hal yang membantu saya menemukan personal purpose ini. Makanya di kanan saya tulis,
Character is shaped, not invented. Di situ ada link, itu link full artikel yang saya tulis di LinkedIn. Yang pertama adalah less for more. It's a real pictures of my family. Jadi saya tinggal di, mungkin beberapa kalau yang tahu di Bandung tuh ada sebuah kompleks militer lama yang bekas barak militer Belanda yang disekat-sekat dengan kayu, dengan bilik bambu ya pada saat itu dan lain sebagainya. Puluhan atau ratusan keluarga tinggal di space kecil yang disekat-sekat bilik bambu atau kayu itu. That's kind of environment where I coming from. Jadi kalau tadi teman-teman adik-adik melihat, oh sekarang ini ya udah pernah di London dan lain sebagainya, Tidak semudah itu ya Pak ya. that comes with certain story ya, gitu ya. That comes with a certain story. It's exact picture dari ayah saya dan kakak saya in late 70s 80s. Less for more. It doesn't mean if you have challenges, punya kekurangan, punya keterbatasan sekarang, it doesn't mean that you cannot get something more out of your situation. Itu prinsipal pertama. Prinsipal kedua adalah loss to gain. Kehilangan aspek penting di dalam hidup, terutama kehilangan orang yang dicintai, itu ternyata shape your character. Gambar ini adalah 23 Agustus 2015, satu hari setelah pemakaman ibu saya, di hari ulang tahun saya, yang seharusnya di hari tersebut saya terbang ke London untuk merantau bersama keluarga for my role in London. Jadi malam sebelum saya ke London untuk bertugas di sana selama beberapa tahun, besok paginya saya flight ke London, malamnya ibu saya meninggal. Itu it's a moment ya, di mana grieving di satu momen penting, you are having a birthday, besoknya akan bersama keluarga. Waktu itu saya udah berkeluarga, anak saya juga udah besar, pindah ke UK, malamnya ibu saya meninggal. Ada beberapa story di sini juga. Saya sebetulnya 7 bersaudara, tapi 2 kakak saya sudah meninggal pada saat kecil karena sakit. So my father and mother sudah mengalami perasaan kehilangan 2 anak pada saat kecilnya. Saya merantau ke Jakarta. Sebagai orang Bandung, saya nggak tahu ada orang Bandung di sini ya. Datang ke Jakarta, it's a weird feeling ya. Ini kota apa ya? Kok complicated banget, panas, macet, dan sebagainya. Saya bukan maksud menyinggung Jakarta, tapi sebagai orang Bandung di tahun 90-an, datang ke Jakarta itu it's a weird environment. Dan saya datang merantau bertiga, sharing satu tempat kosan di Bendungan Hilir, tidak sampai 3 bulan, waktu itu di UI. Teman saya pergi ke klien, got an accident, unfortunately teman saya meninggal. Di 3 bulan awal saya bekerja di Jakarta. Dan karena kami merantau bersama-sama, dan kamarnya di sebelah kamar saya dan teman saya harus merapikan bajunya, mengembalikan bajunya ke orang tua. Jadi baru awal kerja, datang ke Jakarta, udah juga nggak terlalu, ini apa sih Jakarta, why I have to do this, merantau. Ya unfortunately di Bandung nggak banyak pilihan ya. Baru merantau, I lost my friend. Yang sama-sama merantau di sebelah. So key message of this is not sharing about the grief of the sadness, tapi losing, when you can bounce back and shaping your character, itu menjadi modal penting. True. Tranquility and adversity. That's a picture yang saya ambil bukan dari Google. It's a picture that I'm taking ketika saya di UK. Bekerja, baru pindah, losing my mother. The first 6-9 months it's tough. Lingkungan baru, highly demanding environment ya. Global environment is totally different with the way kita bekerja di Indonesia ya. Bagaimana mendapatkan ketenangan di tengah personal situation. That's why I call the third experience is tranquility, ketenangan, acceptance di dalam adversity. Dan finally, at the end of the day, people might talk about work-life balance dan lain sebagainya. Konsep saya tidak against atau juga tidak supportive. But at the end of the day, we know the balance will only be achieved when you keep moving forward. So I take visualization, okay, banyak amanah, banyak challenges, but at the end of the day,
you do what you need to do. You keep exercising, you keep spending waktu dengan keluarga, dengan anak, dengan pasangan, dengan ayah, dengan ibu, dengan orang tua dan lain sebagainya. Balancing ya Pak ya, harus. Balancing. Oke. The full article ada di LinkedIn saya. If you have time, feel free. Tapi Ya. Pak, itu triangulate in adversity mungkin contohnya seperti apa? Nih anak mungkin perlu tahu nih. Kalau transforming limitation into inspiration sebetulnya Bu Sari, teman-teman terreflect dari cerita yang tadi gitu ya. Jadi the way Purpose Finder Workshop itu bekerja, ada sets of key questions yang bertanya what are the experience you have dari kecil dan lain sebagainya, what are the challenges, dan dari situ akhirnya kita bisa rediscover, redefine who we are. Jadi kalau transforming limitation into inspiration, saya waktu kecil karena tinggal di lingkungan itu, it's common kalau saya mendengar tetangga bilang, udahlah kalau orang dari yang tinggal di rumah di lingkungan ini, itu gedenya nggak akan jadi apa-apa. Kita harus sadar diri, kondisi ekonomi seperti ini, jangan mimpi kuliah tinggi-tinggi, jangan mimpi lain sebagainya. That kind of environment, jadi kayak apa ya, kalau kepiting itu saling ini ya. Karena hadir atau datang dari lingkungan seperti itu, orang bilang, mau jadi apa sih? Udahlah kalau orang-orang kayak kita tuh paling banter jadi seperti ini, nggak usah mimpi sekolah tinggi-tinggi, nggak usah mimpi kuliah di negeri, atau even nggak usah mimpi kuliah. So that kind of apa namanya ya, mindset yang dari lingkungan. Jadi limitation dan adversities, many challenges ya. Tadi bilang ya asik dan lain sebagainya. Saya bisa dibilang when I was in university, I'm very grateful punya teman-teman yang very supportive, not hanya supportive financially. Jadi kalau kuliah pagi sampai sore, I don't even have the money untuk makan siang. Jadi kalau teman saya ngajak makan siang, it's because of their kindness untuk traktir. Makan siang lu saya bilang, aduh nggak ada, beneran nggak ada. Then my friends who are very genuine dan lain sebagainya, ngajak makan dan lain sebagainya. And that's for 4 years. Termasuk pada saat saya magang. Saya magang di sebuah perusahaan sambil skripsi. And in that 3 months saya magang sambil skripsi, karena limitation-nya, saya sarapan itu donat kecil 3, saya makan untuk sarapan dan makan malam. Jadi selama 3 bulan makan donat kecil 3, beli 6, 3 dimakan pagi, 3 dimakan malam, siangnya makan di kantor karena anak magang dikasih makan. So those limitation into inspiration dan adversity into opportunity, kata-kata itu bukan muncul karena visioning saya ingin menjadi orang seperti itu, tapi lebih ke experience yang membentuk atau men-challenge my personal situation. Gitu ya. Nah, anak sekarang nggak ngerasain tuh kebanyakan. Nah, saya pernah ditanya, Prof. Sari, saya pernah ngisi salah satu career event di Indonesian Embassy di UK. Oh, oke. Pertanyaannya kurang lebih sama, Prof. Sari. Pertanyaannya begini, Pak, Bapak kan mungkin ya nggak bisa dibilang laki gitu ya karena situasi ini. Tapi Bapak terekspos situasi ini sehingga you can respond. Ya meskipun responnya bisa 2 ya, either you respond ini atau menyerah kan, selalu pilihan. Tapi gimana kalau orang seperti saya yang alhamdulillah kondisinya baik dari lahir, sekolah lingkungannya mendukung, orang tuanya suportif, kemampuan ekonomi ada, semuanya is everything okay. How do I get that resilience? That's so. Jawaban saya pada saat itu, ciptakan situasi yang membuat kita tidak nyaman. Dengan semua ketidaknyamanan itu, you still make a situation where you are pushed in the corner, where you are uncomfortable. Contoh, cari challenge masing-masing sendiri. Oke, kalau saya ini kuliah, bisa nggak ya saya sambil mulai small business deh. Saya sambil aktif kuliah ini, saya juga sambil jadi asisten dosen, bantuin ibu dosen, bapak dosen di mata kuliah ini. It's your choice kan? Mumet tuh, waktunya jadi penuh, harus kuliah iya, nilai harus bagus, di organisasi harus aktif, dan lain sebagainya. Jadi my only answer to that adalah, kita always have a choice to create a situation where you are stretched untuk respond the challenge.
apalagi itu lebih starting point-nya lebih baik kan. Jadi bukan berarti tidak ada tantangan makes you weak or weaker, then create your own challenge. Kalau alhamdulillah kita ada di situasi yang jauh lebih baik. Ya, kalau nggak salah ada teorinya, teori challenge and response. Bangsa-bangsa yang maju sekarang, itu kan bangsa yang dulunya banyak terchallenge kan. Ya, Namanya ya. Japan, whatever, they can recover dari challenge itu. Atau create crisis ya Pak ya. Ya, create your own crisis. Your own crisis, ya. Cari masalah. Jadi masalah. Cari masalah sendiri. So that's me being open, cerita dari sisi personal life-nya. Saya izin ke section terakhir sebelum Iya. kita buka question and answer. Mm-mm. Tadi konteksnya beberapa konsep saya share sedikit mengenai personal experience, then how the application di entrepreneurship dan bisnis. Mm-mm. Ini salah satu definisi dari Babson College. Paragon bekerja sama dengan Babson, one of the mostly well-regarded university terkait entrepreneurship ya. Jadi kan banyak university yang very well-regarded di US. Nah, Paragon engage dengan Babson, punya executive program dan juga leadership program dengan Babson. Babson bilang, entrepreneurship itu tentang innovation, seeing problem as opportunity, changing the world. Clear. Intinya, destination-nya adalah innovation fueled by creativity and speed. Entrepreneurial mindset ada 3 karakter utama. Opportunity obsessed. That's why kalau Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu teman-teman ketemu founder apapun ya, mau founder sebuah usaha, seorang yang mendirikan sesuatu, dia itu punya mindset yang very strong, opportunity obsessed. Apa nih yang bisa kita lakukan? Apa masalah yang bisa kita solve? And it's very unique karakter. Makanya ada yang jadi entrepreneur, ada yang memulai jadi employee kemudian bertransisi jadi entrepreneur, ada yang memilih jalur lain-lain. Nggak ada yang salah, tapi dari spesifik karakter. Pendekatannya holistic dan leadership balance. Nah, saya lucky enough working in 3 different organization, 1 accounting firm, 2 multinational company across country, dan sekarang family entrepreneurial organization. Ya. Konteks selanjutnya, dulu saya juga punya misconception, persepsi tentang family business bukan masalah bagus atau nggak bagus ya. Ada persepsi tertentu yang ternyata kurang tepat. Ternyata, statistically speaking, 70% of global GDP itu datangnya dari family business. 75 startup itu family business. 80% established business are family business. You name it. Perusahaan yang besar-besar. Perusahaan saya sebelumnya, family business. Another big company, multinational company, it's family business. Awalnya ya, masalah dia evolve jadi public listed company dan lain sebagainya. And many of large organization start with family business. Dan ternyata it makes sense karena biar bagaimanapun family is the smallest organization unit yang bisa menggerakkan sesuatu. Jadi I'm not trying to be philosophical, tapi kalau mau memperbaiki kondisi negara Indonesia, mulainya dari mana? Mulai dari keluarga, the smallest organization unit. Kalau education dan lain sebagainya, environment di keluarga tidak diperbaiki, then it's only a dream, bangsa kita akan menjadi lebih baik. Tapi that's a different topic lah ya. Statistically speaking, family business is having significant contribution to the global economy. Nah, with that in mind, ini salah satu inisiatif yang introduce oleh Paragon. We define parapreneur, the Paragon way of entrepreneurship yang mengencourage Paragonian itu berani mengubah masalah menjadi kesempatan yang menghasilkan solusi melalui aksi nyata. Dan ini bukan hanya slogan yang dikirim terus lain sebagainya ya. The way waktu itu grup CEO Pak Harman mengkomunikasi ini melalui town hall. Slide pertama saya, leader harus bisa communicate clearly and prolifically. Disampaikan, we are parapreneur. Sebagai Paragonian, kalau lihat masalah, kita harus berani ubah masalah itu jadi kesempatan, cari solusinya, ini aksi nyata. That the way sebuah konsep dilandingkan menjadi
belief menjadi culture, menjadi day-to-day behavior di sebuah perusahaan. It's just an example. Any other company pasti punya example yang berbeda, more or less the same. Then I talk about transforming the business. Oke. While it sounds simple, as always, it's not simple. Questionnya adalah mulainya dari mana? The challenge is always interconnected. Kalau kita mau transform, do we transform the people first? Bagaimana kita mentransform skill, capabilities, organization design, ways of working, collaboration? Kita transform prosesnya, ways of working, policy, prosedur, interaksi antar departemen, atau kita transform teknologinya, time consuming, manual works, yang harus diotomasi, existing system, data analytics, dan lain sebagainya. Tiga hal ini tidak bisa terpisah. Kita nggak hanya bisa transform sebuah bisnis hanya dari satu angle. Even in the situation kita lakukan yang satu dulu, it must be followed by a sequence. Tiga-tiganya harus ditransform. Nah, anchor-nya harus jelas. Purpose and values of the organization, dan keeping consumer and customer focus. Nah, di Paragon, if we run a transformation yang di-orchestrate oleh Transformation Office, menyambung dengan konteks yang tadi saya sampaikan di awal, skills that leadership needs the most, solid leadership is a must. Karena tugas Transformation Office role, dia harus mengintegrate strategic initiative, strategic integrator, activity orchestrator, mana pain point yang kita mau address, mana aspek-aspek yang kita mau transform, change and culture catalyst, execution coordinator, inisiatifnya banyak, then how we keep the focus, talent and capability builder, preparing the future of Paragon dengan future leader material, governance process anchor, mediator and trusted advisor. Semua angle ini, it goes down to questions, then solid leadership is a must. Nah, I've attended Southeast Asia Transformation Forum ini baru bulan lalu di host oleh Bain & Company di Singapura. Ini salah satu yang saya catat dari diskusi di forum tersebut. Yang menarik dan saya reshare di sini, sebagai leader, apalagi transformational leaders, they tackle the toughest problems others neglected to address. Jadi kalau ada masalah, dia pikir dulu, what is the biggest problem? Address dulu yang itu. Yang quick win, oke, bisa sambil paralel. Tapi ternyata transformational leaders itu tackle the toughest problem first, tidak menghindari tough decision, karena kebanyakan tugas dari leaders adalah ternyata making tough decision, di pinpoint, di manage, and move forward together. Di Paragon kami mendefine kalau terkait values, purpose, dan lain sebagainya, mungkin sudah disampaikan. Tagline dari purpose, very obvious for Paragon, bermanfaat, bertumbuh, berkelanjutan, itu kemudian ditranslasikan menjadi 7 basic identity. The Paragon Way of Leadership. Jadi ada 7 aspek. Niat baik. Ini bagian dari membangun culture perusahaannya. Niat baik, respect pada sesama, entrepreneurship yang tadi ditranslasikan menjadi parapreneur, gotong royong, perbaikan berkesinambungan, pembelajar, fokus pada pelanggan. Tapi at the end of the day, the most important thing ini bukan hanya slogan yang ditempel di tembok dan lain sebagainya. The most important thing adalah mengaplikasikannya kepada aktivitas sehari-hari. For example, tadi saya share bahwa Paragon engage dengan Babson. Kenapa sih Paragon engage dengan Babson, one of the well-regarded university, yang engagement investment-nya tidak murah? Tidak murah, definitely ya. Tidak murah. It goes back to pembelajar. Karena we are committed untuk mendapatkan knowledge terbaik, expose terbaik, dan kita juga bekerja sama dengan berbagai universitas di Indonesia. Tapi karena dengan karakter leadership yang pembelajar, jadi tidak merasa sayang untuk invest sesuatu yang kita tahu it will return a good thing. Banyak contoh-contoh lainnya, entrepreneurship dan lain sebagainya. So, hal-hal seperti ini, values, mission, itu bukan hanya ditempel, dan bukan berarti kita sudah perfect juga. It's always a journey. Bagaimana itu bisa di-institutionalize.
Nah, mungkin yang sudah familiar dengan Paragon, tadi ada sedikit teaser mengenai who we are juga. At the end of the day, ini salah satu apa ya, skema yang saya coba gambarkan. So I'm not taking reference dari manapun, saya hanya digesting apa yang saya alami di Paragon, apa yang saya dapatkan into this one chart. So my point of view, what makes a great sustainable business atau organization tanpa tanpa keraguan, starting point-nya adalah purpose. Karena without having strong purpose, deeply rooted belief through motivation nggak jadi apa-apa. Tapi purpose nggak cukup. Ada orang-orang yang harus menjalankan organization design-nya, company culture, ada proses yang baik, end-to-end business operation, sehingga ketiga itu menjadi business performance. As a human being, however, the foundation of that, we need to realize apapun yang kita usahakan tidak akan terjadi tanpa pertolongan Tuhan. Pertolongan Tuhan yang diusahakan. So yes, we can have a strong purpose, personal purpose, company purpose, kita punya all the resource, have all the money, all the investment, dan lain sebagainya, kita punya proses yang bagus, kita punya organisasi yang bagus, orang-orang yang capable mendapatkan organization performance dalam konteks apapun ya, baik itu dunia pendidikan dan lain sebagainya. Tapi pada akhirnya 3P tersebut akan bertemu dengan P yang keempat, power of God Almighty, sehingga apapun yang kita lakukan bisa terjadi dan we get blessing out of it. Masya Allah. Ya. Saya mungkin hanya beberapa slide lagi. I would like to have time to discuss. Jadi apa yang harus kita fokuskan nih? Oh, berat enggak? At the end of the day, nih teman-teman, adik-adik, mau sebagai leader, mau sebagai mahasiswa, yang harus kita fokus cuma dua. Irisan antara things we can control, hal-hal yang kita bisa kendalikan, sama things that matter. Di luar itu nggak usah dipikirin. Nggak usah dipikirin. Things we can control, bagaimana kita ambil decision, bagaimana kita aktif di kelas, bagaimana kita berinteraksi dengan teman, bagaimana kita membangun hubungan dengan Bapak Ibu dosen, dan lain sebagainya, itu semua bisa kontrol. COVID nggak bisa dikontrol. Kondisi ekonomi, ya nggak bisa dikontrol juga dari sisi kita ya sekarang ya. Ada mungkin yang bisa. So instead of spending energy complaining a lot of things, focus on things and control, dan irisan dengan yang matters. Apa hal-hal yang penting yang matters. Secara organisasi, pada akhirnya akan terjadi paradigm shift. Kalau dari sisi bisnis, saya angle-nya bisnis. Kalau kita melakukan sesuatu, what's in it for the organization, starting point-nya adalah impact apa sih yang organisasi ini bisa ciptakan. Di dunia akademis, what's in it for the organization? Bisa jadi, by the way, berapa banyak mahasiswa yang nanti daftar, berapa banyak yang, dan lain sebagainya. Tapi at the end of the day, always start dengan impact organization can create. Dunia akademis, bisnis, dan lain sebagainya. Innovation itu titik awalnya bukan dari hanya mendapatkan organization performance, tapi innovation yang dilakukan untuk benar-benar genuinely solve problem yang ada. And it can be translated into many different ways ya. Kebetulan Paragon di dunia consumer goods, ada bisnis lain yang di dunia yang lain, at the end of the day solving the problem. Transformation itu terjadi bukan drive cost reduction, tapi establish genuine connection dengan all stakeholders. Usaha, bisnis, organization yang solely numbers different, shifting menjadi holistically purpose and value this. Nah, the question is, kalau pertanyaan tentang transformation, masalahnya it's not an or game, it's an and, dan. It's obvious kalau bisnis, organisasi tidak perform, there is no today. Masalahnya, kalau kita tidak transform, there will be no tomorrow. Sekarang mau pilih yang mana? Nggak bisa dipilih, kan? Nggak bisa dipilih. Maju mundur kena ya, Pak? Maju mundur kena. Values to guide the way. Slide ini saya pinjam dari yang Bu Rati share. The best employees act like owners, the best owners act like employees. When everyone think beyond their title, companies become unstoppable. Saya ambil one example.
Direktorat Transformasi itu bukan dibuat karena permintaan. Hmm. Itu dibuat karena sebuah proposal. Jadi saya masuk Paragon, starting point, itu sebagai audit. Then I do audit untuk 1 tahun, 1,5 tahun. I see challenges untuk resolve audit finding. Kemudian saya sampaikan ke ke manajemen, ke Bapak Ibu family members, family owners. If we keep doing this, kita hanya mengulang finding aja. We don't really resolve masalah terkait proses, people, and teknologi. I think it's about time untuk kita transform dengan usaha effort-effort yang terstruktur dan terukur. Di buy-in. That's a good idea. Why don't you lead and set up a transformation? Jadi transformation is not coming tiba-tiba ada yang datang. Oh ini transformation, kita mulainya dari mana dulu? Transformation teknologi. Sekarang kita lagi embarking one of the largest technology transformation. Kita shifting, reconstruct the enterprise arsitektur dari Paragon dan lain sebagainya. Jadi what I'm trying to say, and apologies if I confront some of the current thinking, ya. Saya suka baca konten-konten terutama yang kerja sebagai budak korporat dan lain sebagainya. If you think you are budak korporat, better not to do it. Kalau mindsetnya sudah kita bekerja untuk satu organisasi atau satu bisnis atau dunia akademis, thinking that we are already a slave, nggak usah kerja sekalian. Find your own way, your own way. Kalau ada di situ, make sure you are contributing. Jadi you are not owner at this stage. You might be an owner in the future dengan pengetahuan dan lain sebagainya. Tapi impact is much more important than the title itself. Terakhir, I live with mungkin ya ini hampir terakhir. The end in mind sebagai leader, it's actually similar. Kita harus temukan resonansi antara personal purpose dengan organization purpose. Kalau saya bekerja di UI sebagai akademisi, kalau saya bekerja di Paragon, kalau saya bekerja di BUMN, kalau saya bekerja di pemerintahan, then there needs to be a sync resonance of purpose. Bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, orang banyak. Karena kalau dilihat chart yang di kiri, whatever definition of a success yang orang lihat, di bawahnya ada persistent, ada failure, ada sacrifice, ada disappointment, ada hard work, yang orang cenderung tidak melihatnya. And at the end of the day, bukan tentang berapa banyak ilmu, posisi. At the end of the day, what makes a meaning to life, at least from the way I see it, adalah tentang banyak orang yang dapat kita bantu, orang yang dapat berkembang dan tergerak hatinya oleh apa yang kita perbuat. The rest will follow. Ilmu insya Allah akan semakin banyak, economic situation or whatever yang kita inginkan juga akan mengikuti. Dan tidak harus dijawab sekarang untuk teman-teman dan adik-adik. If you can start to reflect, then what's your personal purpose? Dan it needs to be specific ya. Bahagia dunia akhirat udah pasti, semua orang udah pasti ke situ ya. Tapi what is it within bahagia dunia akhirat yang teman-teman inginkan? Last slide, terima kasih. Saya tutup dengan patah dari Bugis, Letu Kojolo Napajoka. Itu artinya sebelum kita sampai ke tujuan, hati itu udah sampai duluan. Jadi niatnya ya berarti ya Pak? Iya. Harus ada niat ingsun kalau orang Jawa bilang. Betul. We haven't arrived in the destination, tapi hatinya udah sampai duluan. And remember, challenges, kapal itu tidak tenggelam karena air yang ada di sekelilingnya, tapi karena kita membiarkan air masuk ke dalam kapal. And a smooth sea never made a skilled sailor. Mungkin itu aja, Prof. Sari, Bapak Ibu, adik-adik, teman-teman. Mungkin lebih ya, saya mudah-mudahan tidak lebih. Terima kasih, keren sekali Pak Syaiful.